Halo, kita jumpa lagi di channel konten Open Your Mind. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal YouTube, konten, dan nyawa. Apa hubungan antara konten, YouTube, dan nyawa? Silahkan mengikuti kupasan berikut ini dan tetap open your mind. Nyawa demi konten. Pengantar. YouTube adalah salah satu wujud teknologi untuk membantu manusia menyelesaikan persoalan kehidupan, dan teknologi dipakai untuk membantu berbagai kebutuhan manusia. Pendahuluan. Manusia dikelilingi oleh berbagai kebutuhan, bahkan keinginan. Kebutuhan, keinginan jumlahnya berjuta-juta pemikiran. Manusia berupaya keras demi pencapaian pemenuhan kebutuhan dan keinginannya. Ada kebutuhan ekonomis, kebutuhan finansial, dan kebutuhan properti serta lain-lainnya. Tetapi yang tidak kalah penting adalah kebutuhan pengakuan diri oleh orang lain. Problematika. Dasar problematikanya adalah manusia ingin diakui dan dihargai. Ada berbagai macam cara demi pencapaian sesuai kaidah. Tetapi ada orang yang menempuh cara di luar pemikiran pada umumnya. Pembahasan. Era saat ini adalah eranya medsos. Medsos memberi ruang seluas-luasnya bagi manusia untuk menyalurkan potensi. Salah satu dari berbagai macam platform adalah YouTube. YouTube adalah salah satu situs web berbagi video yang dibuat oleh 3 mantan karyawan PayPal pada Februari tahun 2005. Situs web ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. YouTube untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna atau kreator, termasuk klip video, klip film, klip TV, dan video musik. Selain itu, konten amatir seperti blog video, video orisinil pendek, dan video pendidikan juga ada dalam situs ini. Respon atas konten seperti menonton, memberi jempol, mengisi kolom komentar, bahkan sampai menjadi member atau pengikut channel, atau bahkan membagikan link channel tersebut. Tentu setiap pemilik channel berharap bahwa kontennya dilihat, di-like, di-subscribe, dan diberi komen. Ternyata jumlah yang melihat, yang like, yang komen oleh pihak YouTube sungguh diapresiasi secara finansial, dan itu berdampak secara ekonomis. Demi nilai ekonomis, makin lazim bahwa konten-konten tertentu melanggar nilai norma di daerah tertentu. Tetapi karena yang menentukan adalah jumlah penonton, jumlah like, jumlah subscribe, maka melanggar nilai dan norma menurut pembuat konten tidak bermasalah. Menurut teori hierarkis kebutuhan Maslow,
yaitu salah satu teori psikologi yang berguna untuk memicu memunculkannya motivasi pada seorang individu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Teori hierarkis kebutuhan Maslow diperkenalkan pada tahun 1943. Secara garis besar, Abraham Maslow berpendapat untuk memenuhi kebutuhan tingkat atas, seorang individu haruslah memenuhi kebutuhan tingkat bawahnya terlebih dahulu dan menggunakan keinginan tersebut sebagai hal untuk memotivasi mereka. Teori ini memuat 5 tingkatan kebutuhan yang harus terpenuhi di masing-masing tingkatannya. Tingkatan kebutuhan tersebut diawali dengan kebutuhan dasar, seperti kebutuhan fisiologi manusia, kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa kasih sayang, kebutuhan mendapatkan pencapaian, dan tingkat paling atas adalah kebutuhan mengaktualisasikan diri. Kebutuhan mendapatkan penghargaan menjadi fokus pasal ini. Kebutuhan mendapatkan penghargaan, setiap individu berhak mendapatkan harga diri mereka. Harga diri dapat berasal dari diri sendiri maupun orang lain. Harga diri dibagi menjadi 2 bentuk. 1. Bentuk menghargai diri sendiri. Adanya kepercayaan pada diri sendiri, meraih prestasi, menjadi pribadi yang mandiri, memiliki kemampuan serta kompetensi yang mumpuni. Bentuk penghargaan dari orang lain, yaitu mendapatkan status, gelar, pangkat, jabatan, menjadi orang terkenal, mendapatkan apresiasi atas ketekunan yang dilakukan, mendapatkan pujian, dinilai baik oleh orang lain. Kebutuhan ini bisa menjadi sangat ambisius apabila yang memenuhi kebutuhan ini adalah seseorang yang sering mencari status. Sebagai bukti, ketika mengetikkan kata kunci demi konten di YouTube, maka muncul judul berikut ini. Demi konten, seseorang remaja asal Kabupaten Bogor tewas tertabrak truk. 2 remaja tewas karena hadang truk demi konten. Hanya demi konten. Pelajar di penjaringan tawuran dengan sajam. Inilah yang menjadi fokus perhatiannya, bahwa demi pengakuan dari orang lain, ada orang-orang tertentu yang melakukan rela membuat konten yang beresiko hilangnya nyawa. Mengapa? Karena dalam YouTube ada penghargaan-penghargaan, pengakuan-pengakuan berdasarkan tingkatan yang kita sebut dengan level YouTube kreator. Ada 5 tingkatan, yaitu YouTube play button berdasarkan banyaknya subscriber. Yang pertama, silver play button. Plakat pertama yang didapat oleh para YouTuber karena kanalnya sudah mencapai 100.000 subscriber, dinamakan silver play button. 2. Gold play button. Plakat kedua ini akan diberikan jika subscriber kanal YouTube telah mencapai 1 juta. Hal ini mengutip dari Polygon. Plakat kedua ini memiliki kandungan emas sebanyak 15%, dan sisanya adalah campuran besi, nikel, serta tembaga.
Tingkat ketiga, Diamond Play Button. Plakat tingkat ketiga ini diberikan kepada kanal yang telah mendapatkan 10 juta subscriber. Bedanya, plakat ini terbuat dari sisipan logam berlapis perak dengan sepotong kristal besar yang berbentuk segitiga. 4. Custom Play Button. Plakat ini berwarna ruby dan berbentuk serta warnanya dapat menyesuaikan keinginan pemilik kanal. Plakat ini diberikan kepada kanal yang sudah meraih 50 juta subscriber. Salah satunya adalah kanal milik Justin Bieber. Tingkat 5, Red Diamond Play Button. Penghargaan tertinggi dari YouTube dengan jumlah subscriber sebanyak 100 juta disebut dengan Red Diamond Play Button. Itu tadi tingkatan-tingkatan dalam YouTuber kreator. Sehingga kenapa orang berlomba-lomba berjuang keras untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya subscriber. Solusinya adalah bagaimana bahwa konten itu memang membuat kita kreatif, membuat kita inovatif, tetapi harus diingat jika konten tersebut harus tetap memperhatikan nilai-nilai dari budaya tertentu, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai humanisme. Kesimpulannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pengakuan haruslah terus berkarya, namun dengan tetap memperhatikan kerangka nilai kemanusiaan, nilai edukasi, nilai kreativitas, dan menjunjung tinggi kultur martabat manusia, serta berkontribusi atas terbangunnya wawasan untuk memperbaiki keadaan publik. Itu tadi kupasan serta ulasan YouTube Konten dan Nyawa. Semoga konten ini, ulasan ini sungguh bermanfaat sehingga terus mengedukasi, membentuk kultur baru dan membuat wawasan semakin lebih luas dan manusiawi demi membangun keadaban publik. Semoga bermanfaat. Tetap open your mind. Salam Nusantara.